Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang hukum syarak dan pembagiannya. Ya, kita masuk pada pengertian hukum syarak. Hukum syarak adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini oleh seluruh umat beragama Islam. Ya, selanjutnya pembagian hukum syarak. Nah, hukum syarak sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama al-hakim, yang kedua al-hukmu, yang ketiga al-mahkum fi, dan yang keempat al-mahkum alaih. Ya, kita ke poin pertama yaitu al-hakim. Nah, Al-Hakim adalah yang membuat atau menciptakan hukum. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua al-hukmu. Al-hukmu adalah tuntutan syar'i atau seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah ataupun larangan. Ya, al-hukmu sendiri terbagi atas 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, hukum taklifi, hukum adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau orang yang telah balik atau orang yang dipandang oleh dalam hukum telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum baik yang hak, wajib maupun larangan. Ya, hukum taklifi sendiri terbagi atas 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Ya, wajib artinya apabila kita kerjakan maka kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Kemudian sunnah, ya sunnah apabila kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka tidak apa-apa. Kemudian haram. Nah, haram apabila kita kerjakan tentu kita mendapatkan dosa, dan apabila kita meninggalkannya maka kita mendapatkan pahala. Makruh adalah perbuatannya yang sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian mubah, apabila kita kerjakan tidak masalah, dan apabila tidak kita kerjakan pun tidak apa-apa. Ya, hukum wad'i. Hukum wad'i adalah sesuatu yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi. Nah, hukum wad'i sendiri terbagi atas 5, yaitu 1. Sebab, 2. Syarat, yang ketiga mani atau penghalang, yang 4. Auzimah atau rusuh, dan yang kelima sah dan batal. Ya, selanjutnya yaitu al-mahkum fi. Nah, al-mahkum fi adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarak. Ya, seperti perbuatan mukallaf yang dimaksud sini seperti sholat, zakat. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan mukallaf. Kemudian kita masuk pada al-mahkum alaih, yaitu orang mukallaf yang dibebani hukum syarak atau yang disebut dengan subjek hukum. Ya, baik anak-anak sekalian, sampai di sini itu saja yang perlu kita pelajari hari ini. Semoga anak sekalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.